Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dilancarkan segala urusane. Pokoknya tak doakan rezekine barokah selalu, terus ben tambah sukses, dijauhkan dari orang-orang yang jahat sama sampean, amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Tapi kasus ini bukan PMI yang kerja di negara Hong Kong. Ini tentang kasus PMI yang kerja di negara Cina, rek. Jadi dua kali, kemarin dan hari ini kita bakal membahas PMI yang kerja di Cina. Nah, kenapa kita bahas? Pokoknya apapun pembahasan, yang penting ambil hikmah, rek. Mbok Masio, pembahasan itu mengenai mbak-mbak Indonesia yang hamil di luar nikah. Ini bukan buka aib, tapi jadikan pelajaran. Karena setiap apa yang Anda lakukan di luar negeri, pacaran atau jual apa, pikirkan dua kali, rek, akibatnya dan keuntungan dan kerugian. Contoh kerugian kayak hamil di luar nikah, kemudian sampai ke Indonesia bawa dua anak, kan yang rugi sampai sendiri. Jadi bukan buka aib, tapi saya berharap kan lebih berhati-hati lagi ya, karena setiap kejadian seperti ini yang rugi itu sampean-sampean, mbak, bener. Pihak perempuan tuh yang paling dirugikan di dalam kasus seperti ini. Jadi kalaupun sampean sudah tidak betah, pakaian kondom, wes, itu aja intinya. Oke, informasi ya kedua, dua informasi yang bakal saya hadirkan, kemudian pembahasan kasus. Yang pertama adalah informasi dari pemerintah Hong Kong mengenai Hong Kong ID tipe lama yang sampean buat sebelum tahun 2018 tanggal 26 November. Ini diperingatkan oleh Departemen Hong Kong bahwa sampean tuh harus membuatnya, dan paling lambat bagi yang belum ganti dari Hong Kong ID lama ke Hong Kong ID baru dikasih waktu selama 1 tahun sampai tahun 2025. Kalau sampean nggak ganti sebelum tahun itu, maka bakal diterapkan denda sebesar 5.000 dolar Hong Kong atau sekitaran 10 juta, rek. Kemudian yang kedua adalah adanya sebuah informasi baru bagi kawan-kawan yang suka sekali ngerokok, di negara Hong Kong. Karena saat ini memang negara Hong Kong lagi memperlakukan aturan-aturan baru mengenai masyarakat yang merokok, termasuk wilayah mana aja yang tidak diperbolehkan merokok. Salah satunya adalah kawasan pintu masuk atau keluar penitipan anak, itu tidak diperbolehkan sampean merokok di area tersebut, walaupun itu di luar tetap tidak diperbolehkan. Kemudian area panti jompo, area sekolah, fasilitas layanan kesehatan umum, ini tidak diperbolehkan, sekalipun itu di gerbangnya tidak diperbolehkan, rek. Jadi itu kenapa banyak sekali sekolah-sekolah tempat untuk rokok itu tidak ada, karena tidak diperbolehkan, rek. Jadi mbak-mbak, semoga ada informasi ini yang biasanya ngerokok itu biar tahu bahwa ada informasi terbaru. Oke, kita bahas sebuah kasus, kan kawan. Panggil aja namanya Mbak Y, PMI sing kerja di negara Cina ngurus bayi, dan di situ dia ngurus 3 orang dalam satu rumah. Jadi ada bayinya, ada majikan laki dan majikan perempuan, rek, 3 orang. Nah, Mbak Y ini gajian lancar per bulannya, yaitu sebesar 7.000 yuan atau sekitaran 15 juta, rek, per bulannya gajinya di negara Cina, karena dia jaga bayi dan lumayan bagus. Entah kenapa tiba-tiba majikannya ini tidak bisa gaji Mbak E lagi, ya, untuk beberapa bulan. Dan di situ majikannya bilang kalau dia mau pergi ke sebuah wilayah yang disebut sebagai Tianjin. Nah, si majikan ini
bilang bahwa ketika dia ke Tianjian, dia ini mau mengambil warisan yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Dan untuk membuktikan kebenarannya, si majikan ini memperlihatkan surat kepemilikan hotel di daerah Harbin Rek. Diberitahu kepada si Mbak Ye tadi, "Kilo, aku punya warisan sebuah hotel. Nah, ini loh buktinya. Nah, jadi nanti kalau ada apa-apa kamu telepon pihak hotel ini karena ini punyaku. Dan nanti aku juga dapat warisan di daerah Tianjin sana. Nah, untuk perjalanannya ke Tianjin sana aku tuh perlu biaya dan aku pinjam uang ke kamu sebesar 110.000 dolar yuan atau sekitaran 244 jutaan Rek." Dan si Mbak Ye ini ya kok bisa-bisanya percaya ucapane majikane, yang akhirnya uang sebesar 244 juta rupiah tadi diberikan kepada majikan untuk perjalanan mengambil warisan tersebut Rek. Nah, ditunggu beberapa bulan si bose ini tidak ada kabar sama sekali. Bahkan ketika si Mbak Ye ini coba telepon majikane melalui WeChat, ini juga tidak diangkat Rek. Dan akhirnya si Mbak Ye ini coba telepon ke hotel si pemilik majikane, tetapi si pemilik hotel ini tidak mengetahui nama majikane. Artinya majikannya ini dengan sengaja menyembunyikan diri dan sengaja menipu si Mbak Ye Rek. Nah, setelah itu akhirnya kan rame Rek nenggene berita-berita di Cina sana bahwa oh si Mbak Ye ini sampai ketipu segini loh, PRT-nya ketipu sebesar 110.000 dolar yuan loh. Dan si Mbak Ye ini tetap sampai detik ini menjaga babinya tadi kan kawan. Jadi dia ini mau pergi mau pulang dia itu mesak nih. Jadi karena dia kasihan sampai saat ini dia merawat si babynya itu. Nah, tidak diketahui dia itu dapat gaji dari mana. Nah, dari dua kasus yang kita bahas kemarin Rek, jadi intinya memang kawan-kawan kalau pergi ke negara Cina, bekerja di negara Cina itu butuh hati-hati Rek. Sekali lagi pegang uang Anda erat-erat karena Anda sudah capek bekerja kemudian hilang dalam waktu sekejap. Sebenarnya kasus seperti ini kan sama saja di Hong Kong ya. Kalau di Hong Kong rata-rata kasus seperti ini si penipunya adalah sesama orang Indonesia. Tapi kalau di Cina memang ada juga sesama PRT yang melakukan penipuan. Tapi kebanyakan dari kasus-kasus yang terjadi di sana ini yang melakukan adalah majikane. Mereka tidak membayar gaji, kemudian mereka utang, kemudian si majikan itu melarikan diri. Jadi dalam kasus ini si majikannya ini melarikan diri, tidak mau membayar, bahkan dia ini tidak mau merawat anaknya. Tapi setelah kisah ini sampai viral, ini baru ada orang bicara, ada orang yang mengatakan bahwa si bayi yang dijaga oleh Mbak Ye ini bukanlah anak kandung dari majikannya. Entah di dalam kasus ini majikannya ini melakukan penculikan terhadap si bayi ini atau memang dua-duanya ini tidak mengakui atau salah satu ini ayah atau ibu dari si bayi. Nah, di sini kurang jelas, tapi intinya isu yang beredar bahwa
itu bukan anak kandung mereka, Rek. Oke, semoga dengan pembahasan kasus seperti ini membuat kawan-kawan itu tahu bagaimana sih situasi kondisi mbak-mbak yang kerja di luar negeri, biar kita tuh lebih berhati-hati ke depan nih. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.